Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Kayaknya aku mau nikah nggak terlalu tua deh umurnya. Aku pengen 25. Terus sekarang aku udah 25. Nih, gosip ya. Kalau I would never date an actor. Iya. Emang nggak boleh kali ya ngomong gitu ya. Jadi bukan cinta pandangan pertama. Bukan sama sekali. Sebenarnya JKT itu sampai kapan sih buat kamu? Iya, sempat ada bayangan sih. Soalnya kan aku juga udah lama ya di JKT48. I love her passion. Karena ngomong gitu dia suka mau nangis. Hubungan dua insan manusia yang umurnya beda jauh tapi yang perempuan yang lebih tua. Lagi ngetren kayaknya ya. Mungkin. Jadi terlalu banyak kamu itu tidak baik ya. Tidak baik. Ya, kita TS Talks lagi hari ini bareng aku Marian. Nah, seperti biasa kita nggak mungkin punya tamu yang nggak spesial, yang nggak berprestasi, yang nggak punya cerita. Hari ini kita welcome back Adinia Wirasti. Hai Asti, welcome back. Thank you for having me again. Masa udah 2 tahun sih? 2 tahun loh. Gila, udah lama banget. Kebetulan waktu Asti kesini aku lagi nggak ada. Jadi gantian sekarang sama aku. Sekarang gantian. Iya. But I've been knowing you since 20 tahun lama. 20 years ago. Iya. Oh my goodness. Udah lama banget. Crazy. Zaman-zaman baru aku temenan sama Luna juga itu 2000 awal. 2000 Wow. awal. Anyway, welcome Gracia. Hai Kak. Namanya Shania Gracia. Betul. Cantik sekali namanya ya. Terima kasih. Ada artinya nggak sih Shania Gracia? Shania Gracia artinya kalau Shania itu kata mamaku ya, itu artinya berada di puncak gunung yang amat tinggi gitu. Amin. Amin gak sih? Wow, amin. Bagaimana Gracia. kamu ada greeting khusus biasanya kan? Ah? Ada greeting khusus biasanya. Oh, Jika Shoka ya? Boleh banget. Ini biasanya Jika Shoka itu perkenalan kalau di JKT48. Harus kamu ngomong gitu, kenapa? Karena kamu kaptennya sekarang kan. Iya, Weh, gila. Kapten JKT48 itu kayaknya bukan sesuatu yang gampang didapat nggak sih? Iya, betul. Apa? Kenapa tiba-tiba bisa Gracia yang dijadiin kapten? Karena udah 10 tahun ya kamu di JKT. Mungkin karena aku udah 10 tahun di JKT, aku udah jadi member yang paling lama juga di JKT dan sekaligus member yang paling dewasa usianya. Oh gitu, jadi bisa nge-lead semuanya. Sekarang membersnya ada berapa tuh? Membernya sekarang dihitung-hitung sekitar 40-an sih. Wow, tapi nggak mungkin bareng kan? 40 manggung bareng tuh jarang kan? Kalau konser bareng-bareng semuanya. Tapi biasanya kalau yang show-show ada kan yang di FX tuh yang tiap kalau Dibagi itu jadi 2 gitu ya? biasanya iya dibagi-bagi jadi 16 member, kadang-kadang 12 member juga. Dan kamu sebagai kapten nggak harus hadir di semuanya? Sebenarnya harus. Tapi kalau misalnya dalam satu hari ada 2 event misalnya itu pasti dibagi-bagi. Oh gitu. Jadi kamu sering banget perform ya? Iya. Asti gimana tuh kalau disuruh perform setiap seminggu ada 5 kali? Bisa. Tuh, seminggu 5 kali perform. Baru tahu lagi. Gue tuh setiap denger dia cerita mengenai JKT48 tuh gue kayak Kakak selalu bengong gitu. Serius, terus gitu. Tapi aku mau lihat itu Jika Shokai. Jika Shokai. Oke, Boleh. Senyumku terekam jelas dalam ingatanmu seperti foto dengan sejuta warna. Namaku Gracia, always smile. Sekali lagi, Gracia. Terima kasih. Unyu-unyu ya. Unyu-unyu banget. Gemes. Ini malu loh aku. Baru sekali gue lihat Oh, ini. belum pernah? Belum Pernah nonton show-nya dia juga? Belum. Tapi online bisa loh, kita ngintip-ngintip sneak peek. Bisa, Ya, tapi live streaming. nggak seru kan, maksudnya energinya tuh harus dirasakan live gitu, you know Iya, what I mean? benar-benar. Because my husband is a theater actor kan, he perform kalau dia lagi di teater, he perform 8 shows a week.
Wow, it's a lot. That's a lot. Jadi kalau hari Rabu 2 show, hari Sabtu 2 show juga gitu. Jadi aku suka takjub sih sama Iya, performer. takjub. Karena nggak boleh salah kan. Well, salah ya udahlah ya. Cuma maksudnya kan nggak ada retake gitu kan. Iya, Kalau live performance hebat. Speaking of your husband, how's Yes. married life? Good, very good. I think married life is agreeing with me. Oh ya, cocok ya. Cocok Karena ternyata. cocok pasangannya. Ember. Iya kan? Ember. Apa sih rasanya kan orang Australia nih ya ceritanya. Malah dia loh yang kawin sama orang Melbourne, bukan aku Iya. loh yang kawin sama orang Melbourne. Padahal yang ketemu kita di kenalnya Melbourne, iya. oh gue sama Mer. Gimana sih? Malah dia yang kawin sama orang Melbourne. Iya, Dapat orang Melbourne dari mana? Cakep, ganteng, aktor, seprofesi. Seprofesi ternyata. Dulu inget gak sih lo gue pernah bilang sama lo I would never date an actor. Iya. Emang nggak boleh kali ya ngomong gitu ya. Iya, aku selalu bilang I would never ever date an actor. Terus tiba-tiba, oh ya, married one of course. Terus sama kayak, aduh aku nggak suka orang Jawa, jangan nanti kawin sama orang Jawa, nggak boleh. Bener ya. Nggak boleh Nggak boleh, nyebut emang nggak boleh. gitu. Nggak boleh Never say disebut. never memang. Tapi kan ini banyak yang aspirasinya pengen kawin sama bule juga mungkin yang. Ah, really? Iya. Oh, gitu ya? Ada aja kan. Ya Feli mau kan kalau dapat? Oh nggak mau. Tapi seru sih, maksudnya ternyata seprofesi itu pengenalan profesinya di skip gitu, walaupun sebetulnya pengenalannya di yang lain. Ternyata disiplin kami memang berbeda, satu teater satu film gitu, dan tapi karena ketemunya di film set jadi ya we start off as a friend dulu before anything happens, so that helps a lot gitu. Jadi when all else fails, we're friends. You know what I mean? Jadi Kayak foundationnya tuh temenan baik dulu, gitu, Iya, bisa betul. ngobrol gitu. Betul. Film set yang mana ketemunya? Grease Oh. HBO. Oh gitu. Oh gemes. Ini di Australia ketemunya apa di mana? We were shooting in Batam actually, di Oh, Indonesia. ketemunya di Batam. Jadi memang show itu tuh isinya banyak aktor-aktor, ada dari Amerika, ada dari Singapura, Japan, Australia. Some of them came from London. Jadi memang kayak apa ya, menceritakan tentang this collective people back in the 1800s. Terus ya udah ya, karena terisolasi di Batam, jadi kami semua berteman dengan baik gitu. Tapi ternyata pas pulang loh, kok Oh gitu. Jadi bukan cinta pandangan pertama. bukan sama Tidak? sekali. Oh, enggak sama sekali. Oh. Sama sekali. Tapi yang duluan PDKT siapa? Sepertinya sih dia. Sepertinya dia, karena aku kalau syuting kan as you know, aku kalau syuting kan kayak pakai kacamata kuda gitu kan, udah syuting, udah apa tuh pokoknya semua soal syuting. Kalau ada gosip ini kayaknya suka malu deh. Apa sih udah deh. Syuting aja tuh udah susah gitu, nggak usah pakai Ya, macem-macem di belakangnya Distraction. lagi, udah deh ya. Gitu. Terus pas I think it was a couple of months after we shoot, I went to Melbourne actually with my female friends. And then yang sama geng cewek-cewek. sama geng cewek-cewek ke sana, Tanah terus segala Dian. exactly Ketemu. ketemuan kayak wait a minute. Kok lucu ya ternyata ya gitu. Tapi ada hal yang menarik, kayak waktu itu salah satu yang kami obrolin adalah is this the character, karena he and I we were playing love interest di dalam seriesnya. Oke. So we were making sure that this feeling is not, there's no residual from the show gitu. Jadi memang ngobrolnya tuh panjang gitu, kayak memastikan bahwa sudah tidak ada karakternya, tapi sekarang hanya Adinia Michaelnya gitu. Cie. Oh, so asik, sweet. Cie. Tapi kan berarti dia masih banyak kerjaan di Melbourne juga. Yes, he's Jadi he's bolak-balik. back and forth, yeah. Ibu juga berencana untuk pindah mungkin ke Melbourne. Well, as actors we follow where the work is. Jadi kayak kemarin dia 4-5 bulan di Australia. He got a show with Bell Shakespeare for 3.5 months. It was a short season for theater. Tapi aku bolak-balik ke sana gitu jadinya 10 hari, terus balik lagi ke Indonesia lagi. And we're gonna spend Christmas and New Year's in Melbourne. Di Melbourne, yay. Berarti dia juga kesini kalau
pasti yang lagi sekarang nggak bisa kemana-mana dia yang kesini. Iya, sekarang lagi di sini. Jadi kalau gue lagi syuting terus dia jadi house husband di rumah, kalau dia lagi teater di sana, I'm the housewife gitu. And you had a very beautiful intimate wedding. Iya. Apakah ini efek-efek orang bule kalau wedding nggak mau heboh atau emang dari dulu your dream wedding ya memang I just want intimate gitu? Dari dulu sebenarnya waktu muda banget malah maunya a big Javanese wedding. Oh, Begitu tahu what comes with it, no thank you. malas Nggak deh. ribetnya gitu. Ribet, ternyata ribet banget. Dan udah ngalamin di film. Iya, iya. Pas udah ngalamin di film kayak gue gak kuat deh disuruh semalaman kayak gini gitu. Kayaknya kehidupan nyata lebih berat ya. Kayaknya lebih berat deh kalau kawinan beneran gitu. Ternyata dapetnya bule. Terus maksudnya Michael juga he's very intimate about, he's very private and intimate about acara-acara atau hajatannya gitu. Jadi semuanya baik di Jakarta, Melbourne atau Bali semuanya very intimate. Very nice. Berarti cocok. Itu aja udah cocok. Ya enggak. Kan ada yang clash gitu. Keluarga ini mau ini, keluarga ini mau itu, tapi di situ aja udah cocok. Green flag all the way ya buat Asti. Green flag. Gracia, kamu udah 25 tahun? Aku iya udah 25. 25 tahun tuh kalau zaman sekarang kepikirannya udah mau nikah belum sih? Atau ada nggak, pengen tahu aja. Kalau dulu kan mungkin zaman aku udah ya. Ya secara kawinnya juga cepet. Cuma dulu 20-an tuh kayak kita udah mikir, oh orang udah suka, udah mulai mikirin, udah mulai nanya. Kalau zaman sekarang kan kayaknya nggak terlalu ya. Kalau aku sebenarnya dulu pas masih kecil ya, aku mikirnya kayaknya aku mau nikah nggak terlalu tua deh umurnya. Aku pengen 25. Terus sekarang aku udah 25. Tapi aku masih kayak gini-gini aja. Iya kan? Masih jadi kapten lagi. Memang kalau beda, kalau kita 25 ternyata 25 biasa aja gitu. Iya, ya. jadi gimana? udah nggak mau nargetin lagi kali ya kalau soal pernikahan gitu. Tapi ada dream wedding nggak? Kalau ini kan tadinya dream weddingnya Javanese nih. Pada kenyataannya tidak terjadi. Malah it's better. Ada Dari yang satu diimpikan. acara yang a bit Javanese, dua acara a bit Javanese, tapi kecil lebih ke banget. adat. Iya, lebih ke Ini adat. adatnya. Kalau kamu ada nggak pengen adat apa gitu? Aku pengennya adat aku sih Chinese. Oh, oke. Terus kalau misalnya dream wedding, aku pengennya ala-ala princess gitu. Oh ya. Oh. Princess tuh gimana tuh? Kayak Kamu Ke datang pakai castle labu gitu. ya ada castle-nya Di gitu. castle di Di mana castle. naik kereta Datang kuda. pakai kereta labu gitu. Iya pengen banget. Ada Kereta kuda-kudanya. labu sengkerelep gitu. Wow. Terus kayak bajunya Gaun princess besar banget gitu. Oh my goodness. Terus pangerannya kayak Prince William gitu Iya, juga. pengennya sih Kak. Doain ya Kak. Iya, iya. Mungkin bisa Amin. dikenalin dari suaminya Asti Iya, ya Michael. boleh, Kak. Yang bentuk-bentuknya kayak Banyak Prince. tuh Prince Eric, Prince Adam, Prince Iya. apa gitu ya. Wow. Do you feel there's a difference between sebelum nikah dan setelah nikah? Not much. Ternyata ya begitu aja, mungkin karena memang udah solid Iya. hubungannya gitu ya, memang we're committed to each other and we know what comes with it. Jadi emang udah enak aja sih, maksudnya apa-apa udah diomongin, and it's about us being a team and fighting whatever adversities of struggle comes in Masih our banyak way. ini nggak sih? Apa sih namanya? Culture shock. Compromising. Oh yeah, of course. Masih? Of course lah. Oh, Maksudnya lebih di culture-nya. Nggak cuma di culture, di schedule juga. Kayak tahun ini deh misalnya waktu gue lagi syuting film ini misalnya, film ini itu sebetulnya syutingnya cukup panjang karena yang di shoot juga 2 part. Di tengah-tengah komprominya adalah ke produksi, karena yang duluan janji adalah gue ke suami karena dia ada opening night di Sydney, jadi harus kan udah jadi istri ya sekarang ya, udah nggak bisa lagi kayak aku syuting dulu ya nggak jadi kesana, udah jadi istri jadi kayak harus I have to fulfill, Yeah, harus make time. gitu. Jadi dia bilang okay, you can shoot but please be there for my opening. Jadi memang, dan gue sangat open untuk bisa gitu. So I was there for his opening, I was there for his closing, dan ternyata it's good for our marriage. Dia kesini juga, he's there for my gala premieres. Kalau aku ada acara apa dia juga ngikutin gitu, nemenin. He loves going to Fashion Week, so. Jadi special events pokoknya selalu hadir Yes. for each other. Tapi berarti kan nggak ketemu, ada masa di mana memang nggak ketemu lama ya? Ada.
Itu apakah memang jadi mempererat pernikahan ya? Kemarin siapa yang ngomong gitu? LDR. Oh, Anya ya. Anya di interview bilang ternyata LDR cocok buat aku. Tapi itu benar sih. Karena communication-nya lebih lancar. Tapi itu benar sih. Karena gue merasa ketika jauh ketika jauh pas ketemu lebih menghargai kesempatannya karena it's quality gitu. dan quantity kali ya. Yeah, exactly. Lebih banyak quality time. You don't take things for granted when you're together. Iya, benar. Jadi pas lagi kayak gini nih, yuk kita ngapa-ngapain sama-sama terus aja yuk kalau bisa gitu. Nggak terlalu banyak waktu yang gue sendiri ngapain, dia sendiri ngapain, terus nanti di rumah ketemu gitu. Jadi kayak honeymoon terus dong kalau ketemu. Asik. Oh iya. Kalau Grey, kamu 10 tahun berarti umur 15 tahun dong pertama kali JKT? Iya, 14 bahkan waktu 14. Sekolah gimana? Aku sekolahnya SMA homeschooling. Homeschooling. Udah selesai berarti. Terus pasti kan 10 tahun kamu umur 14 sama kamu umur 25 sebagai personil JKT48 pasti beda banget gak sih? Beda banget. Dulu anak SMP berarti kan? SMP, dulu masih SMP. Waktu itu aku ingat banget pas audisi tuh pas lagi mau UN. Terus aku UN-nya belajar nggak belajar gitu. Ya, terus gimana? Tapi tetap lulus untungnya. Pinter, kalau udah pinter udah belajar nggak belajar nggak apa-apa, bodoh lulus. Iya, tapi lulus. Tapi beda dong, kamu sebagai anak sekolah sama sekarang sebagai udah bisa dibilang adult, udah adult lah ya, 25 mah udah gede banget. Udah. How do you take it, maksudnya sebagai member? Karena pasti ada member yang muda-muda juga kan. Iya. Apalagi JKT48 kan emang selalu regenerasi ya. Jadi selalu ada generasi baru setiap tahunnya. Sekarang tuh aku jadi yang paling tua dan aku lihat member-member yang baru tuh ada yang beda 11 tahun sama aku, terus 12 tahun sama aku yang paling muda. Bener-bener ngelihat aku waktu masih awal masuk JKT nih. Jadi kayak bocil-bocil banget. Terus aku kan sekarang yang jadi lebih dewasa dibanding mereka. Aku yang lebih kayak mengayomi dan ayo yuk kita berkembang bareng di sini. Aku bantuin kalian juga gitu. Jadi kayak mentornya. Ada bayangan nggak sebenarnya JKT itu sampai kapan sih buat kamu? Oh, nggak boleh diumumkan atau? Oh, maksudnya pasti kamu ada bayangan JKT dong ya? gitu loh. Kan kamu sekarang udah masuk ke acting gitu. Oh, akunya pasti, ya. Iya sempat ada bayangan sih. Soalnya kan aku juga udah lama ya di JKT48. Aku emang suka nari, terus juga sekarang aku suka banget acting. Jadi aku pengen ambil banyak pengalaman di bidang acting juga sih. Sebenarnya cocok teater ya, karena teater kan nyanyi, acting dan semua combine in one stage, dan kamu sebenarnya udah pengalaman di semuanya ya. Udah triple threat. Triple threat. Dance bisa, nyanyi bisa, acting udah bisa. Oh, luar biasa. Belum. Apa dari 3 skill ini menurut kamu paling pede atau paling ngerasa skillnya paling lebih matang di mana? Nari sih aku kayaknya. Di nari. Dance. Karena dari kecil suka dance. Suka. Tapi emang nggak pernah disalurin aja. Pas disalurin itu pas baru masuk JKT. Jadi I think it's a nice skill to have. Lucu kan? Tapi gue terus terang aja ya, setiap gue nonton theater performance, musical theater, gue tuh pengen banget bisa nyanyi, bisa nari loh. Maksudnya kayak yang wow, it's so nice to have those skills and then to be able to perform dan bertutur cerita gitu di stage tuh kayaknya seru gitu. Itu pasti lebih challenging sih. Seru acting, seru dansa, seru nyanyi. Iya kan? Sebenarnya kita punya tahu di Indonesia tuh dari dulu yang mengakar tradisi tuh adalah wayang orang tuh kan nari, acting dan nari, acting, nyanyi. Nembang lagi. Iya, benar. Lebih susah lagi. Kalau bisa, misalnya Asti dikasih kesempatan to learn a new skill, doesn't have to be performance skills ya. Pengennya belajar apa? Oh, that's cruel. Loh, kan bisa apa aja loh, bisa bahasa, bisa banyak banget. Bisa carpentry. dan nggak ada limit loh, sebetulnya nggak ada yang larang kan. We can learn anything. Yeah, exactly. At any age. Kayaknya gue kepengen bisa nyanyi. Nyanyi? Pernah nyoba nggak? Pernah. Terus Enggak, gue gimana? nggak bisa nyanyi. Tapi bukannya biasanya yang acting, yang biasanya bisa acting, usually suaranya lumayan merdu nggak ya? Tapi kayak suara Kak Asti kayak bagus deh. Kayak vokalnya kayak oke banget gitu menurut aku. Ngomong. Nyanyi bubar orang-orang nanti. Masa sih? Iya. Kok feeling gue lo bisa nyanyi? Iya, feeling aku juga bisa banget nyanyi lagi. Ini gosip Gosip ya? Ini gosip. Nggak, udah gitu nanti ada ini, apa, dipotong TikTok.
Ardinia Wirasti ternyata jago nyanyi gitu. Headline Tidak. Karena soalnya terus terang aja kayak kemarin gue di Australia nonton Wicked, nonton and then I watch Hamilton di salah satu platform OTT. Seru banget aja gitu kalau misalnya nge-rap. Nge-rap ya. Iya, nge-rap ya. Kayak gue lebih bisa nge-rap deh daripada nyanyi, nggak merdu kayaknya gue kalau nyanyi. I don't have a Tapi nice aku juga voice. setuju kak. Aku Iya juga kan? setuju. Kayak aku Iya kan? bahkan lebih bisa nge-rap deh daripada nyanyi yang Masa? suara merdu banget gitu. Oh ya? Karena seneng juga kali mungkin. Iya kali ya. Nge-rap tuh juga nggak gampang loh. Iya. Iya kan? Tapi seru. sekali. Tapi seru. Iya. Iya. Kamu acting ini udah pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Pernah film sebelumnya juga. Jadi ini film keberapa buat kamu? Keberapa ya? Mungkin kalau dihitung ketiga kali ya. Oh. Ketiga. Tapi film ini emang aku yang emang di sini lumayan banyak scene-nya daripada sebelum-sebelumnya. Lebih enjoy acting atau perform di depan live audience? Wow. Enjoy dua-duanya kalau sekarang. Emang suka perform aja kali ya? Aku suka perform, Oke. nggak tahu ya, makin kesini aku makin suka banget perform yang nari dan nyanyi di stage, dilihat banyak orang, karena aku seneng banget kalau lihat orang tuh seneng lihat aku. Iya. Nah orang kalau JKT48 by the way kan fansnya die hard ya, if you notice, die hard fans banget. Kalau mereka lagi ada performance di apalah show atau event mana tuh Diikutin. fansnya tuh udah kelihatan gitu Iya, loh. Oh iya, ini iya. semua JKT48 fans gitu. Nah mereka nih sesuportif itu nggak kalau kamu acting juga? Pokoknya anything to do yang di luar JKT48. Sangat-sangat amat Oh, mendukung oke. banget. Jadi emang dari sekarang pun mereka benar-benar nungguin banget film-film aku ini. Iya, lucu udah banget. kelihatan kok selalu kalau ada repost apa pasti fansnya sangat suportif dan Supportive positif. Apa banget. nama fans kamu? Kalau fanbase aku namanya Gracias. 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 Asik. Terima kasih. Oh, Gracias. Berarti ini fans dari umur kamu 14 tahun ngikutin karir kamu. Betul. So, grow up bareng dong ya. Iya, benar. Mungkin tapi fansnya bisa juga umur 25, sekarang udah 35 ya. Iya. Iya kan? Dan Dan- kebanyakan cowok kan fansnya. Kalau sekarang malah kebanyakan cewek. Oh, gitu. Oh, oke. Lucu juga ya. Kamu Asti, kan kita tiap hari ketemu banyak aktris muda baru ya, by the way. And I think untuk seorang Asti yang sudah berkarir lama sekali di dunia ini tuh hebat banget. I mean, selalu ada karyanya, Thank you. konsisten gitu. But setiap kali ketemu artis-aktris baru, what do you think? Particularly Gre, I'm so amazed by her passion. Kayak ada satu hari di mana kami reading udah lama banget gitu, panjang gitu harinya. Terus kamu, yuk kita pulang yuk, kita istirahat gitu. Ternyata enggak, dia harus latihan untuk teaternya. Wow. And that's basically the end of the day for every single one of us. Tapi buat mereka tetap latihan. Jadi kalau inget, gue juga mulainya umur 14 tahun kan. Jadi kayak emang iya sih, the first 10 years is like it's our prime time to nyari atau ambil segala macam yang kita bisa kerjain gitu. Dan Gre itu salah satu aktor muda atau performer muda yang spongy. Jadi di kemana-mana tuh dia nyerap terus dilakukan gitu. Jadi I love her passion. Karena Untung kalau kamu yang gua Gre ngomong kayak gitu gini. dia, Iya. kalau ngomong gitu dia suka mau nangis. Terharu aku tuh ya. Sayang. Tapi memang kamu berarti ini ya apa? Mungkin umurnya juga ya, energinya double-nya kita, Asti. So bisa take on more. Itu satu. juga. Kedua mungkin apa? Emang menurut kamu emang energi kamu tuh lebih dari orang pada biasanya. Karena menurut aku yang di performer seperti kalian, menurut aku energinya memang kayak Luna tuh energinya jauh lebih banyak daripada gue. Iya. Gue udah capek, dia masih halo masih ada acara lagi. Iya, itu Gimana benar. ya? Mungkin karena udah terbiasa kali ya setiap harinya kayak gitu. Kayak emang untuk menghibur banyak orang gitu. Jadi walaupun kita sendiri emang udah capek, tapi emang profesionalitas kita tuh yang membuat ya kita harus tetap menghibur kalian. Kamu ini ya, energi kamu datang dari apa sih? Kalau orang ekstrovert kan gitu kan, they get the energy dari From orang other lain. people, ya. Tapi kamu apa ekstrovert apa introvert?
Kalau personality test aku sebenarnya introvert. Oh. Tapi aku emang suka belajar hal baru aja dan Oke. suka ketemu orang-orang baru, suka banget belajar gitu sih. Kalau introvert soalnya kan dia recharge-nya sendirian kan. Iya. Kalau extrovert recharge harus banyak orang. Harus banyak orang. Kalau nggak dia energinya nggak ada gitu. Iya, Jadi tapi kayaknya performer kayak Grey itu sama kayak suami gue. Mereka kalau kalian lagi di stage, apa yang terresonansi dari penonton tuh feeds them. Bener-bener. Iya kan? Jadi ketika penontonnya ada reaksi tuh kalian jadi makin lebih semangat. lebih gitu. Energinya balik Iya, lagi. iya, iya. Kalau gue kicep. Oh gitu. Tapi disorakin bukannya makin Kicep. masa. Gitu. Makanya Nggak bisa. cocok di balik ini ya. Di balik layar. Di balik di balik kamera. layar, di balik kamera. Lu mau taruh kamera 8 gitu mau dari yang situ ya kerjain. Oke. Oh, gitu. Jadi gue nggak apa-apa sama lensa. Ada beberapa aktor yang takut sama lensa. Kalau ketemu lensa maksudnya terutama lensa film tuh kan serem ya, kayak mata gede gitu kan. Dan kadang-kadang direkturnya suka, oke, ini extreme close up, just look under the barrel ya, look to the lens. Dan itu tuh sempat ada di karir gue, sempat ini serius nih gue boleh lihat lensa ini dan it's very scary. Tapi ternyata dengan proses, I'm okay with that. Tapi lo taruh gue di stage, Lebih nervous. Tapi emang nggak pernah teater? Pernah dong? pernah, it was the worst 3 days. Oh justru live audience itu ini ya? Scares me. Mencekam ya? Mencekam. Itu kayak gelisahnya tuh nggak habis-habis gitu loh. Kayak Oh kayak menarik, ini deg-degan actually terus. baru tahu nih tentang Asti yang ini nih. Ternyata live audience mencekam buat dia. Mencekam untuk live audience, nggak usah live audience perform gitu ya, untuk baca nominasi aja tuh gue deg-degan banget. Oh gitu. Demam Tapi- panggung. Oh demam panggung. Tapi kalau di panggungnya ada 10 kamera, lebih tenang Itu nggak? lain lagi sih ya mungkin ya. Mungkin harus dibanyakin kameranya, Ya jadi mungkin, mikirnya nggak ada audiensnya. Mungkin, ya. Oh lucu juga. Anyway, sebelum kita bahas ke project kalian, kita ada main game sedikit ya. Judulnya Fill the Fact. Feel the facts. Oke, aku akan bacain kalimat yang tidak sempurna. Jadi kalian berdua harus mengisi kata yang kosong dengan fakta diri kalian. Oh. Wow. Oke, yang pertama, aku nggak akan bisa jadi aktris kalau tidak titik. Kalau tidak ada apa dengan cinta. Kalau tidak ada pada gitu. Ya. Oh ya, that was the first movie ya? That was my first movie. You know, if you ask me my favorite Indonesian movies, AADC 1. Oh, thank Beneran, you. itu ditonton ulang-ulang gak bosen loh. Oh, thank And you. very simple. Udah nonton belum? Udah, tapi waktu itu aku masih kecil banget. Iya, bayang. Mungkin masih kamu umur belum lahir. 3 Udah tahun. lahir, udah lahir. 3 tahun Umur 3 kayaknya aku. tahun ya. Hah? Iya, aku 3 tahun. 2001 itu nggak sih? 2002 ya, Kak? 2002. Kamu Itu berapa aku tuh? umur 3 tahun Iya berarti. kan? Soalnya Adi. Bentar dulu. Pertanyaan aku, kamu udah tahu Asti belum sebelumnya? Udah, Oh. karena bukan dari film ADC sih, sebenarnya taunya dari film Susah Sinyal, Cari Toko Oke. Sebelah. Oh ya. Udah agak zaman sekarang ya. Agak zaman sekarang. lumayan. Karena AADC 1 itu gebrakan film Indonesia zaman dulu, Iya, dimana iya. film Indonesia tuh jarang banget bioskop. Hmm. Kalau sekarang kan udah semua layar tuh udah ada film Film Indonesia, which Indonesia is pasti. amazing, Yes. membanggakan sekali. Yes. Cuma dulu tuh ada film Indonesia bioskop aja tuh langkanya minta ampun, ya kan? Susah banget gitu ada produksi film kayaknya. Jadi nonton AADC tuh, wow, this is very refreshing. Yeah. And then Asti- you decided to invite me Akhirnya- to Melbourne. Iya benar, itu film yang sama Kedua, Ziggy. iya Mas Sigi. Iya. Tentang dia. Iya. That's my second film. Jadi zaman dulu tuh bonus kalau bisa nonton film Indonesia tuh kayak recreational ya, Iya, karena betul. jarang banget ada gitu. Anyway, jawaban kamu kalau aku nggak akan bisa jadi aktris kalau tidak. Kalau tidak masuk JKT48 kayaknya. Oh ini the break ininya ya, breakthrough Katalis ya, kalian break, semuanya di situ dan ya. iya, I benar see. benar karena di JKT aku banyak banget belajar dan banyak banget juga membuka peluang-peluang aku untuk dunia luar juga sebenarnya. Ya, ya. Jadi menurut aku That's- karena aku bisa ada di sini sekarang karena JKT48 Ya. juga. Emang udah jalannya. Mm-mm. AADC 1 first movie ya? First movie. Itu masih SMA beneran kan? SMP ke SMA. Oh malah SMP 14 tahun ya Kak? 14 tahun. Wow. Ya, kira-kira sama kamu kan? Gila, hebat. Oke, misalnya ini kan tadi ngomongin tentang aktris ya. Kalau misalnya kalian dapat satu film terakhir sebelum pensiun. Oh my. Misalnya kalian udah mau pensiun. Satu film terakhir, what kind of movie kalian pengen main? Kalau aku mungkin film action kali ya.
Action. Aku pengen action yang jadi superhero Sat, gitu. sat, gitu. Iya, yang jadi superhero kayak seru gitu. Yang terbang-terbang atau yang berantem-berantem? Semuanya deh pokoknya aku pengen. Superhero, oke. Asti? Apa? This is a very hard question. Baru sekali loh gue Masa? ditanya ini. Karena biasanya kalau pertanyaannya kepengen dapet peran yang kayak apa, biasanya gue jawab gue nggak tahu. Cause I don't think it's fair for myself kalau punya gue pengen mainin peran ini, pengen peran itu, ketika ada project beneran yang di pitching, gue jadinya akan stuck dengan kemauan gue memerankan peran yang lain-lain itu, jadinya jadi nggak murni gitu masuk ke karakter yang diperankan atau ditawarkan. Tapi kalau itu peran terakhir, wah apa ya? It's so hard. Kayak selalu berubah gitu. 10 tahun yang lalu mungkin gue maunya I want to be in the Lord of the Rings franchise. Itu seru sih. Now Rings of Power, I don't think so. I don't wanna be gitu. Jadi kayak sih legendaris ya. right. Gila sih. Terus To be part of that production ya gila. Yes, I know, right? They're remaking it. Anyways, kalau sekarang mungkin apa ya tuh? Mungkin to be able to work with Nolan, Christopher Nolan. ya Alfonso Cuarón, Oh, ya. director-director yang begitu sih, Iya, yang unik-unik lah ya. yang unik-unik. Alfonso Cuarón ada baru seriesnya tuh di Apple udah. Oh my god, so Disclaimer, good. So good. Gue That's binge so watch. good. Kate Bagus Blanchett banget. is Semuanya bagus banget mainnya. Si disclaimer. Oke, feel the fact kedua. Hidup akan lebih indah kalau banyak titik. Kalau banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Kira banyak duit, banyak apa? membantu sih. Helps creativity, helps bersyukur. betul. Oke, Boleh lah kalau di dunia ini kalian bisa dapat satu hal yang boleh diminta tanpa ada limit, itu uang atau cinta, kalian akan minta apa? Uangnya udah ada cukup. Cintanya juga udah terpenuhi. Waktu. Ya itu nggak bisa sih. Maruk banget Benar. ya. Nggak boleh ya tuh, nggak boleh gitu ya. Iya. Apa dong? Iya sih, waktu itu satu-satunya hal yang kita nggak bisa dapetin balik. Iya, Uang benar sih. bisa, cinta bisa. Mungkin kesehatan kali ya. Kesehatan. Ini zen banget lah. ya. Zen banget. Hah, zen banget loh. Apa sih tipsnya bisa zen? Waduh, apa ya? Perform. Bisa perform terus. Oke. Iya, I think ya, perform, berkarya sih. pada Berkarya. akhirnya. Iya. Berkarya. Terus bisa berkarya. Terus ada berkarya. kesempatan. Mungkin gue akan nyoba teater. Oh, jadi ini conquer fear-nya. My fear, Oh, ya. oke. Nah, kan banyak yang bilang nih kalau kita mempunyai sesuatu yang terlalu banyak atau melakukan sesuatu yang terlalu banyak itu nggak selamanya baik. Aha. Mempunyai sesuatu yang banyak. Tapi menurut kalian apa hal yang terlalu banyak tapi masih bisa diterima? Gitu. Setuju. Kira- Betul. Setuju. Ini soalnya berhubungan dengan hidup ini terlalu banyak kamu. Oh, jadi terlalu banyak kamu itu tidak baik ya. Tidak baik. Tidak Nah, baik. kamunya tuh siapa sih di film ini? Kamunya tuh bisa siapa aja sih, bisa terlalu banyak kamu yang adalah kamunya kamu atau kamu. So bisa pasangan hidup, bisa keluarga, bisa teman gitu. Bisa orang-orang lain. Oh. bisa kamu yang ternyata ada dua, bisa maksudnya ketika terutama perempuan ya, kalau menurut gue kadang-kadang hidup kita ini terlalu banyak tentang kamu, kayak tentang kita, akunya tuh kapan ya gitu. Perempuan suka lupa memprioritaskan diri sendiri tanpa perasaan bersalah. Ya itu betul. Terlalu banyak serving ya kalau perempuan yang Iya. mikirin orang lain ya. Nah ini kan sedikit nggak biasa karena film kan banyak yang diadaptasi dari novel. Yes. Kalau ini ternyata dari buku quotes, bener Buku ya? quotes, Buku quotes ya. yang dijadiin film dengan judul yang sama. Betul. Nah kalian ini waktu ditawarin pertama kali emang udah ditawarin nih Asti main ini, nih Gray main ini, atau you had time to consider, atau ada beberapa orang yang dipikirin untuk main? First impressionnya apa waktu pertama kali ditawarin? Kalau aku first impressionnya sebenarnya aku juga awalnya taunya dari judulnya Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Aku waktu itu belum sempat tahu kalau misalnya ini tuh novel Ayah P, dari Ayah P Dibai kan. Pas
lihat karakternya. Awalnya aku castingnya bukan jadi Grace sebenarnya. Oh gitu. Iya, aku awalnya Karakternya Grace juga castingnya- namanya? Iya, Namanya karakter Grace. Grace. Aku awalnya jadi Arnaza dulu. Oh gitu. Terus Lucu amat sih. Terus pas aku screen test, kayaknya kamu lebih cocok karakter Grace deh, gitu daripada Arnaza. Ternyata emang bener aja kan. Terus first impressionnya bener-bener apa ya, puitis sih. Dari quotes-quotes yang ada di bukunya itu kan bener-bener puitis semua ya. Jadi aku ngerasanya kayak wow, sangat amat banyak kalimat bahasa yang apa ya, yang aku jarang dengar gitu. Iya ya. Dan kamu kayak gampang tersentuh ya orangnya. Iya, bener. Iya. Jadi di sini nanti bakal banyak quotes-quotes yang kita akan inget terus nih kalau nonton film. Lumayan, Nah. lumayan. Kalau Asti gimana? First impression ditawarin, ini perannya namanya Merah. Namanya Merah. Emang itu buat Asti dari awal. I don't think so. Kayaknya mungkin mereka udah pitching ke beberapa pemain lain juga. Lalu pas the director pitched it to me, yang bikin menarik adalah sebetulnya justru perbedaan umurnya Merah dan Sadali. Bahwa film Indonesia berani untuk bercerita tentang hubungan dua insan manusia yang umurnya beda jauh, tapi yang perempuan yang lebih tua. Lagi ngetren kayaknya ya. Mungkin. Jadi di sini Merah ceritanya punya love interest 15 tahun lebih muda. Yes. Ya kan? Diperanin oleh Ajil Dito. Ajil Dito. In real life umurnya bedanya segitu jauhnya. Yes. Oh, jadi emang bener. Emang benar. Iya ya, iya emang benar. Tapi itu seru sih, I think bener ya, jarang film yang mungkin mengangkat cerita itu, padahal sebetulnya in real life kita banyak sekali melihat itu. Sebetulnya di sekitar kita Sebetulnya banyak. Iya, sebenarnya sekitar kita tuh banyak. Nah, waktu pertama kali lihat, oh menarik nih, pasti nggak pernah kan, that's the first time. I think ini yang pertama deh film Indonesia. Mungkin ada tapi gue nggak tahu ya. Tapi pas pertama kali di pitching yang juga menarik adalah bagaimana si sutradaranya sama sekali tidak worry about stigmanya perempuan yang lebih tua. Gitu. In itself menurut gue malah justru empowered the women. Karena pada dasarnya ketika dia memutuskan untuk punya hubungan dengan laki-laki yang lebih muda, itu purely keputusan dia. And it's so liberating to hear a woman say that gitu, kayak or decide that. Bukan karena harus sama orang ini atau society said so. Dimana kita seringkali jadi katak dalam tempurung kan gitu. Jadi it's very refreshing and liberating aja sih dengernya. Soalnya kalau berbalik, laki-laki yang lebih tua 15 tahun, perempuannya yang lebih muda 15 tahun tuh kayaknya nggak pernah terlalu diomongin ya, kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Tapi sebagai seorang Asti, what do you think about age gap yang 15 tahun ini? Sebenarnya tergantung orangnya sih. In this case, Sadali Merah Sadali tricky. Karena situasinya mereka. Iya. Oke. Jadi ini ceritanya si Merahnya udah pernah nikah. Nggak spoiler kan? Ya Nggak kan? tahu tuh. pokoknya intinya gini, Merah adalah personifikasinya mimpi Sadali. I see. Gitu. Oke. Dan ketika dia harus jauh dari tunangannya yang ada di Sumatera, begitu dia nyampe ke Jogja, dia ketemu mimpinya dalam bentuk seorang wanita gitu ya, gimana ya? Ya. Kayak feeling nggak bisa bohong ya, nggak bisa dihindarin gitu. Gray, kalau kamu punya pasangan 15 tahun, karena kamu umur 25, kalau aku bilang 15 tahun nggak bisa. Nggak Kamu mungkin. masih umur 10 tahun, jangan, itu umur anak aku. Let's say misalnya kamu pacaran sama 15 tahun lebih tua. Itu menurut kamu acceptable buat kamu open nggak dengan opsi itu atau nggak? Kalau aku sebenarnya nggak apa-apa sih. Umur Tergantung orangnya sih, bener kata Kak Asti tadi. Karena sebenarnya umur nggak menentukan sifat kedewasaan seseorang juga kan. Bisa jadi yang umurnya jauh lebih tua daripada aku sebenarnya sifatnya lebih anak-anak. Atau Banyak enggak- kok, Banyak kan? sekali. Atau enggak 40 tahun sebaliknya banyak juga. sekali yang masih kayak anak Sekali. kecil. Yang sudah dewasa kembali kan? Iya kan? Oh, banyak sekali. Iya. Nah, biasanya kan kalau film tuh jarang ngebahas age gap sebagai konflik utama. Nah, kalau di sini tuh jadi age gap will be highlighted.
Cuma Will be konflik-konflik utamanya tuh apa? Konflik Yang kira-kira di highlight. Sebenarnya konflik utamanya adalah bagaimana Sadali menggapai mimpinya. Mimpinya itu dia menjadi pelukis atau Mera atau Arnaza, ya nggak tahu. Oh, That's his oke. journey. Nah, dan mungkin dengan ada si pasangan ini ada kontribusinya di journey-nya dia gitu ya. Betul. Oke. Kalian pernah nggak naksir sebenarnya? Kayak for example sebelum sama Michael, pernah nggak naksir sama yang lebih muda jauh? Enggak. I had a boyfriend 14 years older than me. Oh malah lebih tua, 14 Malah lebih tua. tahun. Sih kalau kayak gitu kan kita kayak biasa ya. Iya biasa aja. Iya. Kalau Because it lebih- happens way Iya, iya. more often. Lebih sering terjadi. Iya ya. Kamu pernah nggak tertarik dengan yang jauh umurnya? Enggak. Mungkin yang deket-deket pernah lah pasti. Hmm. Yang seumuran atau yang kayak beda 2-3 tahun kayak 10 tahun lebih nggak pernah? 10 tahun lebih kayaknya nggak pernah sih kamu. Belum terekspos aja kali Belum, dengan market itu. belum, Market belum itu aja kali. lagi merambah ke kamu kayaknya sekarang. Biasanya baru-baru pada mau cerai kan, jadi pada udah nyari yang 25. Aduh amit-amit. Ya udah. Nah, kalau kalian menjadi seorang Sadali, which is tadi yang cowoknya ya, kalian akan nurut dengan orang tua. Ini kita ngomong real life situation. Kalian akan nurut dengan orang tua atau lebih memutuskan ya ini pilihan gue dan I will choose whatever I choose. Kalau gue jadi Sadali dari awal, gue nggak mau dijodohin sih. Karena dijodohin di kampungnya ya. Iya. Iya. Kalau aku pasti aku nurutin kata orang tua kayaknya. Oh ya. Oh, kamu masih nurut ya, beda fase umur. Iya. When Mungkin dulu I would juga really? nurut. When you're 20-an ya 25, mungkin. when you're 25, Iya you nggak will say sih? Enggak yes. If your parent Tergantung really? dijodohin sama siapa sih. Tergantung orangnya juga sih Kak. Ya enggak sih, Iya, iya, kalau benar, profilnya benar, oke ya why not gitu kan. iya. Cuma kalau misalnya it's a no, I have no interest, nih orang enggak banget ya of course enggak lah. Dan ini terjadi kan ceritanya Sadali ini di tahun late 90s kan. Jadi memang situasi negaranya waktu itu kan juga lagi deg-degan semua orang gitu. Jadi kayaknya beda Ya, background gitu Iya. kali ya. Jadi situasinya juga beda, lebih dramatisasi lah ya. Iya. Lebih susah untuk menentukan pilihan antara freedom atau Iya, gitu ya. exactly. I see. Nah, menurut kalian kan sekarang tuh sebetulnya Asih ngalamin sendiri, cinta itu nggak ada batasan ras, nationality, umur, ya, background ya kan. Cuma ada nggak batasannya, you think? Batasan untuk merasakan cinta atau untuk merasakan cinta? Iya. Batasannya diri kita sendiri kalau menurut gue. When we limit ourselves in feeling love, we will not feel it. Jadi pakai feeling aja. Kalau nggak mau ya nggak mau aja gitu kan. Tapi kalau dijodohin mau dia kalau disuruh. Ya mungkin ya kata orang Jawa gitu ya, witing tersno jalaran saka kulino gitu. Ketemu tiap Yang hari. artinya? Ketemu tiap hari jadi lama-lama jatuh hati gitu. Oh. Iya. Oh, bisa gitu ya? jadi sih. Ya kayak maksudnya kayak me and Michael gitu. It was not love at first sight gitu. Maksudnya, aduh annoying banget sih dulu tuh gitu gue. Kayak gue nggak terlalu percaya love at first sight soalnya. Cuma setelah mengenal, Setelah mengenal, lama-lama suka. lama-lama ya nggak tahu itu develop perasaannya tuh apa gitu. Ya. Tapi Iya Gary nggak? bisa nggak sih setuju? Oh iya. Ya makanya dijodohin. Lagian kalau orang tua jodohin juga kayaknya nggak mungkin milihin yang parah-parah amat Iya lah kan? ya. Iya sih. Semoga ya kalau tiba-tiba parah nih karena orang tuanya nggak tahu bisa aja kan. Iya, yang penting udah pernah dikenalin dulu lah ya. Kan ada yang dijodohin nggak pernah ketemu tiba-tiba kawin aja besok gitu kan. Wah, itu aku nggak bisa Masih sih. ada loh sampai hari ini. Oh ya? Masih ada. Ya itu ada namanya apa gitu ya. Iya, iya. Bisa sih. Masih ada. Oke, well Asti bisa promo filmnya Hidup Ini Terlalu Baik Kamu di kapan rilisnya dan bisa nonton di mana, ajak siapa? Jangan lupa teman-teman untuk pergi ke bioskop-bioskop kesayangan kalian karena film Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu sudah bisa ditonton mulai tanggal 21 November 2024 di bioskop. Jangan lupa nonton, ajak teman, keluarga, pacar. calon pacar. Pacarnya temennya sama temennya juga. Pokoknya untuk semua kamu selamat menikmati hidup ini terlalu banyak kamu. Wow, oke.
Semoga kita juga nggak cuma terlalu banyak kamu, tapi terlalu banyak rezeki, ya, Amin. terlalu banyak kesehatan, dan terlalu banyak kesuksesan. Amin. Thank you so much teman Sia for watching. Makasih Asti dan juga Makasih, Grace. Kak. Sukses terus. Kita dukung terus film Indonesia. Jangan lupa nonton di bioskop, jangan nonton bajakan. Dan juga kita banyak episode-episode lainnya. We'll see you next time.